wal murtasi wa huma finnar. Yang menerima suap maupun yang memberi suap, orang itu terkutuk, dia di neraka. Nah, firman Tuhan ini berlaku untuk semua makhluk, bahwa yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, maka orang itu terkutuk oleh Tuhan, gitu loh. Nah, kita lihat kasusnya nih. Ada Yesus orang yang tidak bersalah yang hendak dibunuh, ada Yudas yang menerima suap yang menginginkan Yesus itu ditangkap dan dibunuh. Gitu. Maka cocok kan ayat ini berlaku untuk Yudas dan untuk Yesus. Yesusnya yang tidak bersalah, Yudasnya yang bersalah, yang menerima suap. Maka terkutuklah Yudasnya itu karena dia menerima suap yang hendak membunuh Yesus. Nah, ini ayat sangat berguna loh Bu Darni, sangat masuk akal. Katanya Bu Darni menerima hukum Taurat. Kalau Bu Darni menolaknya, maka di ayat 26-nya dikatakan terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Nah, kalau Bu Darni menolak hukum Taurat yang tadi yang disebutkan, maka Bu Darni juga terkutuk. Ayo. Ya, dengar ya. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Dengar ya, ini tadi Ulangan 27 tadi, ntar ya, 27 ayat 4 itu terkutuklah orang yang menyerang sesamanya secara tersembunyi. Itu ya, yang ayat 25-nya itu, yang ayat 25 terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Itu adalah judul perikopnya di situ, ke-12 ucapan kutuk ya. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf dan Benjamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di gunung Ebal, untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Asher, Jebulon dan tanah Naftali. Nah itu dia. Jadi kalian cari-cari mana kata-kata di dalam Galatia 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang bergantung di kayu salib. Sementara di Ulangan 27 bagaimana? Aku tahu ya kalian bawa itu. Nah, Bu Darni sadar, Bu Darni. Bu Darni, saya tidak ada masalah. Galatia 3 nomor 13 itu kitabnya orang Kristen yang wajib diamalkan. Yang saya bacakan kitabnya Ulangan, kitab Yahudi yang diimani sebagai ajaran Nabi Musa. Pertanyaan saya tadi, Bu Darni setuju atau tidak? Kalau Bu Darni tidak setuju, tidak masalah karena punya Bible Galatia. Kalau Bu Darni setuju, ya kita lanjutkan diskusinya gitu. Ya itu tadi ya jawaban Ibu Darni, bahwasanya Ulangan 27 itu bukan ada hubungannya dengan siapa? Dengan Judas. Gak ada. Kalian hanya menyamakan ayat itu. Oh, jadi Yudas tidak terkutuk kalau gitu ya, menurut Bu Darni? Judas itu sudah bunuh diri. Dia sudah tergantung tidak terkutuk. Bunuh diri dia. Udah terkutuk, udah mati. Itulah terkutukannya, bunuh diri dia. Yudas menerima suap terkutuk atau tidak, Bu Darni? Makanya bunuh diri dia, gantung diri. Ya, pertanyaan saya bukan bunuh dirinya, bukan bunuh dirinya. Yudas menerima suap, menerima suap untuk membunuh Yesus, itu terkutuk atau tidak menurut Bu Darni? Makanya dia bunuh diri karena menyesal dia memberikan 30 keping perak itu. Ampunilah hamba ya Allah. Berdasarkan ulangan ini, berdasarkan ulangan ini, berdasarkan kitab Ulangan ini, Yudas yang menerima suap itu terkutuk atau tidak? Jangan bunuh dirinya, jangan. Perlakuannya, tindakannya. Tindakannya memang terkutuk, makanya dia bunuh diri, gantung diri. Ya ada sudah, ayatnya. itulah maksudnya. Matius 27 ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu nanti pergi ke kitab dari situ KPR dan nyambung. menggantungkan diri. Kalian membawa dalil Judas lah yang disalibkan, gak ada dalilnya. Mana dalilnya Judas disalibkan? Gak ada, Bu Darni. Saya belum nyampe ke sana, Bu Darni. Saya belum ke sana. Bu Darni ini kok ketakutan kali. Hei, Bu Darni, Bu Darni. Matius 27 ayat 5. Judas. Iya, Bu Darni, pelan-pelan Bu Darni, pelan-pelan Bu Darni. Sementara kalian mengatakan Judas yang disalibkan. Ini mah nggak beres ini Bu Darni. Bu Darni, tindakan Yudas itu adalah tindakan yang dikutuk oleh Tuhan. Bu Darni setuju? Bu Darni setuju kan?
Apa di mute aku? Oke, ya sudah kalau gitu Bu Darni, kalau tidak bisa lanjut diskusi, mungkin yang lain aja, masih ada Kristennya enggak ini? Soalnya Bu Darni, aku masuk ya, Bang Alif. Bu Darni ini ketakutan masalahnya. Bu Darni ketakutan. Kalau sudah nyerah kalian, buktinya kalian mute aku. Bu Darni, oke. Kalau begitu Anda setuju ya bahwa memang di situ adalah Yudas yang terkutuk. Pertama karena dia menerima suap, kedua karena memang dia ingin menyerahkan Yesus untuk dibunuh, kan gitu. Nah, kalau merujuk kepada dalil seperti ini Bu Darni, yang terkutuk itu bukan Yesus tapi Yudas. Nah, itu guru palsu kalian. Sementara Judas di sini ini firman Tuhanmu loh. Gimana ada sih? Tamu Yesus Judas disalib, mana ada tamu? Mana ada tamu? Mana ayatnya Judas disalib? Anda setuju nggak kalau Yudas yang terkutuk? Matius 27 ayat 5. Judas menggantungkan diri, bunuh diri. Sekarang mana? Jadi menurut Anda, Judas Bu Darni, yang disalib menggantikan Yesus mana? Bu Darni, menurut Anda yang terkutuk itu Yesus, bukan Yudas? Yesus dikatakan terkutuk. Dosa itu. Inilah bedanya ajaran Kristen dengan ajaran nabi-nabi Yahudi. Ajaran nabi-nabi Yahudi yang terkutuk itu Yudas, ajaran Kristen yang terkutuk itu Yesus. Gimana sih ceritanya ini? Kenapa dibalik-balik? Orang yang digantung di kayu salib. Karena itu yang kalian bawa-bawakan. Siapa yang digantung itu? Di dalam Ulangan 27 ayat 24 dan 25. Kalian cocomologi ibaratnya. Cocomologi. Nah itu. Kok cocomologi? Lah bener Yudas terkutuk. Kenapa jadi? Dengan ulangan 27 itu bukan tentang Yesus. Enggak. Lah, di Ulangan 27 di situ ada kisah orang yang menerima suap. Itu pada zaman itu. Lah, memang zaman Yesus nggak berlaku. Zaman Yesus sudah tidak berlaku penerima suap. Dengar dulu ke-12 ucapan kutuk Musa yang mengucapkan itu. Susah. Itu. Bukan susah. Kalian paksakan. Mau kalian samakan Ulangan 27 dan mau kalian benar-benarkan Yesus itu tidak terkutuk. Si Judasnya terkutuk. Si Judasnya seharusnya disalibkan. Kalian karang, nggak ada ayatnya pun kalian bawa-bawa. Aku mau tanya, di mana dalilnya Judas disalibkan pengganti Yesus? Kalau di dalam Alkitab kami, si Judas itu yang digantung di kayu salib itu. Judas bunuh diri, bukan disalibkan, nggak ada data. Kau cari datanya, nggak ada. Itu Yudas yang terkutuk. Itu Yudas yang digantung, itu yang terkutuk. Itu kan kalian, itu kan kalian cocomologi. Tapi jelas datanya ada Judas disalib. Kenapa kalian senang banget ngutuk Yesus? Kenapa? Kenapa sudah jelas-jelas Yudas yang terkutuk, kenapa diganti namanya jadi Yesus? Mana datanya Judas disalib, Bang Alif? Lah itu di dalam kitab Matius, di dalam kitab KPR, di dalam nubuatannya Yudas itulah yang terkutuk, Bu Darni. Itulah cocomologi ya, maka aku bilang cocomologi kalian. Jadi menurut Anda yang terkutuk Yesus, bukan Yudas? Yang terkutuk itu karena Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, maka dia disalibkan. Maka dikatakan terkutuklah. Kenapa Kristen ini memaksa sekali Yesus itu terkutuk? Padahal jelas-jelas yang terkutuk itu adalah Yudas. Kenapa jadinya? Kenapa malah Kristen pingin banget mengutuk Yesus? Padahal Yudas sendiri adalah yang terkutuk. Jadinya kan di sini suatu dipaksakan. Bang Alif, di mana ditulis di dalam Ulangan 27, di situ dikatakan Judas yang terkutuk. Loh, dan di sini kelihatan Bu Darni. Mana di sini Judas disalibkan? Mana? Ketika tidak menyebut nama, kita lihat kronologisnya, kita lihat kasusnya. Saya tanya nih ya, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, yang menerima suap Yesus atau Yudas? Di dalam kejadian di dalam Matius itu perjalanan pengkhianatan itu Judas yang Judas. Berarti Yudas yang terkutuk kan? Iya, apa hubungannya dengan Ulangan? Lah kenapa diganti namanya jadi Yesus yang terkutuk? Jadi menurutmu Bang Alif seluruh orang yang menyuap itu pengganti disalib gitu? Maksudmu? Terkutuk. Pelaku suap dan penerima suap itu dikutuk oleh Tuhan. Kalau di Islam tadi saya sudah sampaikan, yang menyuap dan menerima suap, keduanya itu dihukum di neraka, terkutuk itu. Nah, jadi sekarang penerima suap itu menggantikan Yesus. Begitu banyaknya orang. Jadi Bu Darni, gitu, karena
Bu Darni, karena yang dikutuk itu yang menerima suap, bukan orang yang mau dibunuh. Maka di situ yang layak untuk dikutuk, digantung di kayu salib itu Yudas, karena Yudas melakukan tindakan yang terkutuk oleh Tuhan. Gantunglah para korupsi yang ada di Indonesia ini, pengganti Yesus. Gantunglah. Makanya jangan cocomologi Bang Alif. Kok jadi cocomologi? Kenapa? Saya tanya berkali-kali. Coba, yang hendak dibunuh itu Yesus atau Yudas? Dibunuh ya Yesus dong. Yesus. Yang menerima suap Yesus atau Yudas? Beda itu dengan seperti itu. Beda lagi. Aturan ini berlaku. Nah, begini jadinya Bu Darni. Maka di ayat berikutnya dikatakan, Bu Darni, di ayat berikutnya dikatakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Kalau Bu Darni menolak hukum yang disebutkan tadi, Bu Darni juga termasuk orang yang terkutuk oleh Tuhan. Terima kasih Bu Darni, Anda memaksakan, satu, memaksakan manusia baik dipaksakan untuk terkutuk. Kedua, merobak hukum Taurat Tuhan. Ketiga, Bu Darni pun dikutuk oleh Tuhan. Ini berdasarkan dalil kitab Anda. Silakan Anda paksakan tolak, semakin Anda tolak, semakin membuktikan bahwa Anda orang-orang Kristen itu mendapat kutukan dari Tuhan. Saya tanya, Anda berdosa tidak, Alif? Saya ada dosa. Ya, Oke, kalau Anda berdosa, Anda terkutuk dong. Loh, saya bertobat, nggak jadi terkutuk, Pak. Ya, nggak ada yang bertobat. Tetap Anda berdosa. Loh, kok nggak ada yang bertobat? Yesus ngajarin bertobat, Pak. Markus 1, 14, 15. Yesus mengajarkan bertobat. Itu orang terkutuk. Nah, yang berdosa itu, coba mungkin ya, Bu Darni diam dulu, ini Pak Kensi Anda aja nih. Yang berdosa itu Yesus atau Yudas? Silakan Pak Pendeta Indra. Saya tanya apa Pak Pendeta? Jangan emosi. Berdasarkan Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, yang terkutuk itu yang menerima suap atau orang yang tidak bersalah? Saya tanya. Gantian Pendeta Indra, gantian. Kok malah jadi saya tanya sih? Intinya begini, berdosa tidak dia? Berdosa, Yudas berdosa. Ini si Kensian nggak bisa diskusi. Ya sudah, kalau berdosa berarti terkutuk, termasuk Anda. Saya, semua orang terkutuk. Oke. Nggak bisa, gede kepala doang. Nggak bisa diskusi dia. Kalau gitu berarti kan yang digantung di kayu salib yang dikutuk oleh Tuhan itu Yudas, bukan Yesus. Kalau saya sudah jawab, kamu mati. Nah, kamu mulai kepanasan, kamu mulai macam-macam. Dengar, di dalam 1 Korintus 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, itu Kristen kan memang dalilnya dalil Paulus, bukan dalil kitabnya para nabi Bani Israel. Lalu saya tanya kau, apa dasar Paulus semua mendapat kasih karunia dari Allah untuk menulis kitab ini? Ya, itu untuk Kristen, betul. Untuk Kristen, ya untuk Kristen, betul. Kalau saya, saya tidak protes. Anda Kristen itu kan pengikut Paulus. Paulus kan bapaknya orang-orang Kristen. Gimana sih? Loh, saya hargai itu, Pak. Loh, kami mengikuti Yesus Kristus kok. Bukan, Anda itu mengikuti Paulus. Anda saja yang, Anda itu semua syirik. Enggak, jadi Anda nggak ikuti Paulus. Anda tidak ikuti Paulus. Anda semua syirik. Kami mengikuti Yesus Kristus. Siapa yang mengikuti Rasul Paulus? Kami membaca tulisannya dia tulis tentang Yesus Kristus. Kenapa malu-malu meong? Kenapa? Oke, Anda terima Paulus sebagai bapak Anda, terima. Siapa yang mengatakan bahwa saya menerima Paulus sebagai bapak? Dia adalah seorang rasul yang menulis kitab tentang Yesus Kristus. Dia itu sebagai bapak. Dia mengakui, kami memakai Bapa itu adalah Allah. Bapa, kamu salah. Nah, ini juga jarang belajar kitabnya. Tidak ada orang Bapak rohani. Ada Bapak rohani, yes. Bapak rohani. Iya. Ini dia punya mulut tapi kopinya nggak dipakai ini orang. Susah berarti ya. Susah banget. Enggak. Ini saya baca dulu ya. Mendengarkan, mending ludahi aja. Jangan ada kawanku di sini Bang Handi. Awas, udah kejam kali Bang Handi. Enggak diskusi itu udah mendengarkan orang bisa tertib. Dia gitu. Dia mengoceh melulu kayak
Dia kayak habis dia ngisep ini istrinya lagi dia habis kasih isep gitu istrinya gitu loh. Ngoceh aja gitu. Itu darah kotor istrinya, jangan diisep coy. Jadi begini, corok gitu gimana kamu itu? Betul. Diskusi itu saat gantian, dengerin dulu gitu loh. Berdata, Ustaz Ali berdata loh dari tadi. Teman-teman Kristen ngerocos saja. Jadi yang dilawan Ustaz Alif di sini, yang dilawan Kristen ini data Bible yang dilawan, gitu loh. Oke, silakan Ustaz pakai data. Jadi disanggah pakai data berangkat. Musuh kekristenan adalah Bible itu sendiri, Mbak. Nah, marilah membaca, mari belajar membaca Bible. Begitu, lanjut. Oke, saya cuma mau membuktikan untuk teman-teman Kristen ya. Tadi Kristen itu menolak Paulus sebagai bapaknya. Padahal ada dalilnya kata Paulus. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Bang Alif, bapakmu huruf kecil. Itu bapak jadi bapak itu, bapak-bapak gereja maksudnya. Iya. Akulah jadi, yang menjadi bapamu. Di dalam Kristus, Paulus mengaku di dalam Kristus Yesus sebagai bapakmu. Betul itu, bapak rohani. Jadi di dalam Yesus Kristus, Paulus sebagai bapaknya. Iya, Paulus sebagai bapak rohani, bukan bapak Elohim. Paulus dikatakan dari situ. Di dalam Kristus Yesus. Di situ kelihatan error. Kok jadi error? Ini Bu Darni pelan-pelan ya. Ketika Paulus berkata, aku dan Bapak, ketika Yesus berkata, aku dan Bapak adalah satu. Bapak di dalam aku. Ternyata pengakuan Paulus, dia itu sebagai Bapak di dalam Yesus. Enggak salah ini dengar itu. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Menjadi Bapa oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus, Bapak ini di dalam kecil ini Bapak rohani ini, Bapak rohani bukan Bapak Elohim. Iya, ini kan pencetakan. Jangan kalian mau dibodoh-bodohi Bang Alif. Bukan Bapak Elohim. Saya tanya Bu Darni, saya tanya. Berdasarkan pengakuan Paulus, di dalam Kristus Yesus dia sebagai Bapa atau sebagai anak? Sebagai Bapa rohani. Sebagai Bapa. Jadi ketika Yesus berkata, Bapa di dalam aku, maksudnya Bapa yang di surga. Tetapi menurut Paulus, justru yang di dalam diri Yesus itu, yang Paulus itu adalah sebagai Bapa. Nah, ini bedanya ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Dan orang-orang Kristen harus mengimani dan mengakui kalau Paulus sebagai bapaknya. Itu. Bapak pengajar, Pak Alif. Bapak pengajar. Iya. Bapak. Iya. Ini kan kalau ajaran Paulusnya kan, bahwa di sini dikatakan begini Pak Alif. Kalau dalam konteksnya kekristenan mengartikan ayat tersebut, Paulus itu Bapak pengajar, bukan Bapak di surga. Tadi bukan, saya bukan nyebut Bapak di surga. Di dalam Kristus Yesus. Iya, Bapak. Yang di dalam Yesus itu Paulus mengaku dirinya sebagai Bapak. Iya, Bapak pengajar. Bapak pengajar. Iya, yang di dalam Yesus. Iya, ya udah, di dalam Yesus ketika ketika Yesus berkata, ketika Yesus, kita kembali ke konteks yang tadi kayaknya. Ya, pelan-pelan. Ini karena tadi meluruskan, tadi Kristennya menolak. Saya tanya, ketika Yesus berkata, Bapak di dalam aku, maksud Yesus Bapak Paulus atau Bapak di surga? Ini konteks pengajar, Bapak pengajar ya. Iya. Ketika Yesus berkata, Bapak di dalam aku, maksud Yesus itu Bapak di surga atau Bapak Paulus? Bapak di surga, bukan Bapak. Nah, tapi kenapa Paulus itu? Tapi kalau pengajaran Paulus mengaku dirinya di dalam Yesus sebagai Bapak. Tandai hurufnya, huruf kecil dan Bapak pengajar. Ini besar dia Elohim. Udah. Iya, kata Paulus, karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Orang Kristen mengimani itu sebagai Bapak pengajar, bukan Bapak di. Iya, silahkan. Udah fix ya. Ini bapaknya huruf kecil, berarti boleh ya. Bapaknya huruf kecil berarti boleh ya. Bapak pengajar ya. Bapak huruf kecil boleh. Kita ke Matius. Balik dulu, Tat.
Balik dulu Gimana? Ustaz. Belum Oh, siap. Topik yang tadi aja Pak Ustadz. Ke topik tadi itu udah clear itu, udah clear itu. Sebentar dulu Pak Maju. Saya juga kan ada berdua loh. Jadi izin di sini kan tertulis nih, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Ya. Karena akulah dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu. Ya. Pertanyaan saya Bang, apakah ada Paulus di dalam diri Kristus? A ada, B tidak ada. Silakan. Ada lah. Ada. Ya ada. Oke. Udah ada berarti apa yang ada di dalam diri Yesus ada Paulus. Apa yang ada di dalam diri Yesus ada Bapa di surga. Jadi ada dua Bapa di dalam diri Yesus, Bapa di surga sama Bapa pengajar, begitu? Begitu? Iya. Iya, Ustaz. Lanjut Ustaz. Pengakuan Paulus yang di dalam diri Yesus itu maksudnya yang Bapa itu Paulus, bukan Bapa di surga. Pengakuan dari Paulus. Bukan. Bapak Loh. huruf besar itu. Jadi artinya begini, konteks Paulus menulis itu dia pengajar, banyak pendidik di antaramu, tetapi akulah di dalam nama Yesus yang dihunjuk sebagai Bapak pendidik. Itu sebenarnya itu artinya gitu. Oke. Jadi pengakuan itu gini Pak Ali. Iya. Itu konteks itu udah fix. Orang Kristen menganggap Paulus itu Bapak pendidik, Bapak rohani. Kita pindah ke topik yang tadi. Oke, baik ya. Di sini pengakuan Paulusnya yang di dalam Yesus, Paulus itu sebagai Bapak. Sebagai Bapak pengajar di dalam Yesus. Iya, sebagai Bapak. Betul, Bapak di surga juga yang mengajari Yesus. Kan Bapak pendidik itu. Bapak di surga. Iya, yang mendidik Yesus. Aduh, bandel. Enggak, kalau menurut Yesus, kan Yesus bilang nih, Bapak di dalam aku, kata Yesus. Jangan hubungkan ayat itu ke sini, itu terpisah Pak Alif. Nanti Iya, enggak. Makanya di sini kan kalau Paulus itu ngaku sebagai Bapak. Nah, di sini kalau kita buka ya, saya buka dulu sebentar, saya majuin di sini. Nah, saya pakai ini aja nih. Saya pakai ini. Jangan sebentar. maksakan loh Bang Ali. Enggak, saya tidak maksakan. Sebentar. Kami udah dua Bapak. Sebentar. Bapak rohani, Bapak pengajar. Sebentar Bukan ya, Bapak sebentar. Elohim itu Paulus. Gimana sih kalian ini? Ya. Sebentar, sabar. Teman-teman Kristen sabar ya. Saya buka dulu dalil Yesus. Menurut Yesus, itu nggak ada artinya Pak Ali buka itu. Kita ke topik yang pertama aja. Oke, sebentar. Setelah Ustaz Ali membuka data, Anda lurusin aja nanti kok. Tidak usah takut. Itu Kristen tidak menyembah Bukan. Paulus. Iya. Dengerin. Dia Ustaz Ali baca dulu, di sini Anda luruskan gitu loh. Nggak Langsung perlu diluruskan, gampang. udah lurus itu Pak. Itu Oke, sebentar Pak. Sabar Pak. Nih, menurut Yesus, tadi kan menurut Paulus, ini menurut Yesus. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak huruf kecil di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Ayat berapa? Yesus melarang. Alkitab ya? Ayat berapa itu? Itu nggak benar. Matius 23 nomor 9. Matius 23 ayat 9. Iya. Pesan Yesus, jangan kau sebut Bapak siapapun di bumi ini. Bapaknya huruf kecil. Ayo. Karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Kalau menurut ajaran Yesus. Besar, Pak. Itu Pak Alif itu huruf besar. Matius 23 Ini siapapun Bapak huruf kecil. Betul, huruf besar. Jangan loh, ini huruf kecil Pak. Kita lagi main perang huruf besar huruf kecil lagi. Huruf kecil, Pak. Kita menulis huruf besar, Pak. Nah ini huruf kecil Pak. Jangan ngambil Google. Oh, jangan ambil Google. Iya. Bisa Bapak tampilkan, Pak? Bisa Bapak tampilkan yang tapi dikiranya kita yang bohong, padahal ini adalah kitabnya orang-orang Kristen. Matius berapa Bang Alif? Matius 23 nomor 9. Bukan itu ini. Mantap ya. Saya juga punya versi cetak nih. Sebentar ya. Coba dibuka tadi yang versi cetak. Nah, lagi tak buka juga ini. Ini huruf kecil juga nih, huruf kecil. Nih. Nah, huruf cetak huruf kecil, Pak. Huruf yang cetak juga huruf kecil. Di sini mana ya? Kelihatan nggak teman-teman nih? Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak. Aduh. Itu huruf besar itu, huruf besar itu. Ini
siapapun Bapak huruf kecil, Pak. Huruf kecil, Pak. Huruf besar itu. Huruf kecil, Pak. Ini matanya kemana ini nih? Itu Pak, lu lihat loh, Pak. BA huruf kecil semua. Nah, nih. No. Nih. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak huruf kecil di bumi ini. Jadi tidak boleh, ajaran Yesus dilarang menyebut siapapun Bapak walaupun huruf kecil. Ajaran Yesus. Kan gitu. Oh iya, karena hanya satu Bapamu. Nah, baca terus tuh, karena hanya satu Bapamu huruf besar tuh. Iya, kalau itu benar, itu ajaran Yesusnya. Karena hanya satu Bapakmu yang di surga. Berarti Bapak huruf kecil juga nggak boleh kan? Jadi Bapak huruf kecil juga nggak boleh kan? Ini pakai huruf kecil huruf besar lagi. Iya sebentar Pak. Menurut Yesus, Bapak huruf kecil juga nggak boleh kan? Ayo. Gimana sih? Itu maksudnya gini, Ini kan Bapak di surga. bumi itu Iya. berhala Ayo. di bumi. Jangan Lawan kau terus. sebut jadi bumi itu kan Bapak, makanya huruf kecil. Bapak ketawa, Pak Alif. Tetapi di bumi ini Bukan, karena Pak. Bapamu yaitu dia yang di Bapak di surga sama Udah, Bapak pendidik sama nggak? Ini satu-satu benar nih. Biar Pak maju lubis Betul. dulu benar nih. Oke, silakan. Biar, Pak. Satu-satu biar tabrakan. Makanya saya bilang tadi kita kembali ke konteks tadi yang ke ulangan tadi tuh. Ulangan tadi Siap itu nanti. Makanya saya meluruskan teman Anda yang tadi nyerocos terus lebih blong daripada Bu Darni. Tapi kan Bapak di sini tadi banyak nanggapin. Di sini berdasarkan ajaran Yesus, Pak, berdasarkan ajaran Yesus, Bapak huruf kecil pun nggak boleh. Di bumi ini nggak boleh. Tetapi faktanya Kristen tidak menuhankan Paulus loh. Jadi udah fix kita kembali ke ini. Iya, Kristen tidak menuhankan, tapi mengikuti perkataan Paulus yang tidak pedulikan pesan Yesus gitu loh. Dia rasul itu. Gini aja deh, kan gini gitu. aja, Pak Lubis dulu yang bicara. Nah, silakan Pak Lubis. Jangan tabrakin suaranya salah alif. Silakan Pak Lubis bicara dulu. Jadi begini, kami mengikuti Paulus itu karena Paulus itu rasul. Tetapi perlu digarisbawahi, Kristen tidak pernah menuhankan Paulus. Nah, Bapak yang dimaksud di sana itu Bapak pendidik, bukan Bapak di sorga gitu loh. Bapak huruf kecil, Bapak di sini Bapak huruf kecil. Bapak di sorga, konteksnya Bapak di sorga. Di sini kan Paulus mengaku Bapak huruf kecil kan? Iya, artinya di situ kami mengikuti Paulus itu sebagai Bapak pendidik atau Bapak rohani kami gitu loh. Itu udah fix. Kita kembali menurut Yesus boleh nggak menyebut Bapak huruf kecil walaupun huruf kecil? Loh, bapak-bapak gereja itu kan semua bapak itu bapak gereja. Enggak, pesan Yesus. Maksudnya di situ bapak yang disembah. Bapak yang di surga itu hanya satu. Tadi Anda permasalahkan huruf besar huruf kecil, Pak. Dan gimana itu sih? Makanya di huruf besar bapakmu karena hanya satu bapakmu gitu ya. Saya tadi tidak bawa huruf besar huruf kecil loh. Maksudnya di sini hanya satu yang harus kamu sembah. Tuhan itu Esa, itu maksudnya di sini gitu loh. Iya, bukan Yesus. Oke, mau kembali? Sudah clear ya? Aja ke konteks yang tadi. Iya, kita kembali ke ulangan. Tapi sebelumnya, menurut Paulus, dia sebagai bapak orang-orang Kristen. Menurut Yesus, jangan sebut satupun bapak walaupun huruf kecil di bumi ini. Itu pengajarannya. Bapak yang di surga gitu loh. Waduh, Bapak, itu udah kekeliruan Anda gitu Pak Alif. Jadi saya kurang ini. Jadi saya tadi suka itu. Kok jadi keliru sih? Enggak, saya senang sama Bapak tadi. Ulangan 27 itu saya Ya kita kembali ke sana. Gitu loh. Iya, kita kembali. Makanya tadi saya meluruskan teman Anda yang tadi bunyi terus itu, lebih blong daripada Bu Darni itu. Oke, mau ke ulangan lagi, kita ke ulangan. Boleh kembali Pak. Ya. Oke. Kita ulangan lagi ya, teman-teman Kristen itu memang harus ulangan terus biar pinter. Udah pinter Kristen itu. Oke, harus baik. diulang-ulang. Mana ada orang pintar? Iya. Harus diulang terus, ulang terus. Diulang terus. Oke. Yesus datang. Nah, itu dia. Ini kan hukum Taurat ya. Ini hukum Taurat ya. Ya. Di sini dikatakan terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ya. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Jadi kalau menolak ketentuan hukum Taurat ini,
maka dia terkutuk juga oleh Tuhan dan seluruh bangsa harus berkata amin. Oke, kita kembali ke ayat yang tadi. Di ayat ini merujuk kepada peristiwa Yesus dan Yudas. Yang terkutuk Yesus atau Yudas, Pak? Gini, Ulangan 27 ini adalah hukum Taurat, ya, di mana ada 12 kutuk disebutkan Tuhan. Ini bukan nubuat tentang kematian Yesus dan Yudas, ya. Ini hukum Taurat, kutuk. Betul, hukum, bukan nubuat. Saya juga tahu, Pak. Saya juga tahu. Itu dikunci dulu, ya, dikunci dulu. Iya, bukan nubuat. Ya, betul. Lalu kita kembali kepada Yesus. Kenapa dikatakan Yesus mati terkutuk untuk menebus manusia dari dosa kutuk? Ya, kenapa dikatakan? Karena Yesus bukan, Pak. Pertanyaan saya bukan itu, Pak. Maaf ya, saya potong ya. Pertanyaan saya, berdasarkan ketentuan hukum Taurat ini, antara Yesus dengan Yudas, yang terkutuk itu Yesus atau Yudas? Yesus tidak pernah terkutuk, Yudas terkutuk. Oke, baik, terima kasih. Kalau ada yang mengatakan Yesus yang terkutuk, berarti itu menyalahi ketentuan hukum Taurat, betul? Oh, jelas. Jelas. Oh, jelas. Maka ketika dikatakan di dalam Galatia 3 nomor 13, Yesus itu yang menjadi terkutuk, maka itu menyalahi hukum Taurat. Orang itu pun dikutuk oleh Tuhan, betul? Kalau Yesus tepuk tangan. Galatia 3:13 itu bukan Yesusnya yang terkutuk, pahami juga. Yesus, Pak. Enggak, bukan. Oh, di situ, jadi di Galatia 3 nomor 13 aslinya Yudas tapi disebutnya Yesus gitu. Bukan. Nah, yang disalibkan yang terkutuk, yang disalibkan. Kita zaman-zaman dahulu disalibkan itu terkutuk sebelum Yesus lahir. Nah iya, makanya karena yang pelaku bukan Yesus yang terkutuk. Ya, saya setuju. Kalau bukan Yesus yang terkutuk, saya setuju. Makanya itu hanya pakai namanya doang, aslinya bukan Yesus, kan gitu. Yang disalibkan aslinya bukan Yesus, cuman dinamainya Yesus gitu. Yang disalibkan Yesus, tetapi yang terkutuk bukan Yesus gitu loh. Lah gimana? Di situ terkutuk yang digantung di kayu salib. Mana? Galatia 3 nomor 13. Gimana sih Bapak ini? Saya buka dulu ya. Ya, saya buka dulu. Aduh Mak, kayak mana ini pelajarannya ya Allah. Galatia 3:13. Nih, saya bukain ya. Saya bukain nih. Yang ini aja deh sebentar biar lebih besar tulisannya. Coba. Nih. Di sini dikatakan nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya tanya, Kristus di sini ini Kristus untuk Yudas atau untuk Yesus? Yesus Pak Ali. Ya, berarti Paulus di sini sedang membantah hukum Taurat tadi. Maka Paulus di sini terkutuk oleh Tuhan. Karena orang yang tidak menepati hukum Taurat ini dengan perbuatannya, dia itu terkutuk. Bang Ali, yang terkutuk gimana? Tidak bisa menebus yang terkutuk. Ya, coba digarisbawahi. Yang terkutuk tidak bisa menebus yang terkutuk. Yang terpenjara tidak bisa menebus yang terpenjara. Pak Lubis, izin bertanya Pak Lubis. Nah, Yesus tidak terkutuk, tetapi Yesus disalibkan. Saya setuju. Nah, gitu. Makanya Yesus saya bilang tadi, Anda dengan saya setuju kalau Yesus tidak terkutuk, betul? Iya, tidak pernah terkutuk. Nah, aslinya di sini yang disalib itu orang lain, tapi dipanggilnya sebagai Kristus. Karena Kristus Yesus tidak terkutuk. Tapi yang tergantung di kayu salib yang bukan Yesus. Tetapi kitab Anda menamainya sebagai Kristus. Iya, karena dia menebus. Jadi garis bawahnya di situ menebus. Udah jelas kalau gitu. Udah jelas kalau gitu. Berarti Kristus di sini merujuk kepada Yudas. Bukan. Bagaimana Yudas bisa menebus orang yang terkutuk? Dia aja terkutuk. Gitu. Yudas saja bunuh diri. Gimana sih? Dia aja tadi yang terkutuk Yesus atau Yudas, Pak?
Yang terkutuk itu Yudas. Yang disalib itu untuk menebus manusia dari dosa kutuk Yesus. Kenapa jadi Yesus yang terkutuk, Pak? Tadi kan Anda bilang Yudas. Bukan terkutuk, disalib. Nah itu, ini loh, ini ayatnya. Di mana ayatnya terkutuk? Ini loh, ini saya tunjukin, ini saya tampilkan. Dijadikan kutuk dengan terkutuk berbeda, Pak Alif. Ya. Iya, ini disebab ada tertulis di sini apa bunyinya, Pak? Karena dia ingin menebus manusia dari dosa kutuk, gitu loh. Nah, di mana dia bilang seperti itu? Itulah ayatnya Galatia 3 itu kan, untuk menebus ya, manusia. ini menurut Paulus, posisi Yesus mati dengan cara terkutuk digantung di kayu salib, kan gitu? Bukan dengan terkutuk, dijadikan kutuk. Nah, ini beda Pak, beda terkutuk dengan dijadikan kutuk. Artinya Yesus menggantikan kita di kayu salib itu. Berarti Yesus menggantikan Yudas kan? Menggantikan kita, bukan Yudas. Iya, termasuk Yudas kan tadi? Kalau kan begitu, di sini. Iya, konsep iman Kristen. Ini sebentar Pak ya. Konsep iman Kristen, Yudaslah yang terkutuk, yang berdosa. Tetapi digantikan kutukannya oleh Yesus. Bukan seperti itu Pak Maaf. Kan tadi dia mengganti kutuk orang lain katanya. Pak Alif coba lingkari besar. Gimana mau dipelintir lagi? Menebus kita. Pak Alif yang pelintir nih. Menebus kita, bukan menebus Yudas ya. Menebus kita nih. Ya. Loh, Yudas kan yang terkutuk, Pak. Ini coba dilingkari aja. Menebus kita. Iya. Ya udah, ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Nah siapa orangnya? Ini siapa ini? Banyak. Enggak, lo bukan. Berdasarkan ayat ini jangan kebanyak-banyakan. Berdasarkan ayat ini siapa yang terkutuk yang digantung di kayu salib? Kita semua itu terkutuk. Kita semua. Loh, kok kita semua? Memang Budarni disalib. Ini Budarni lagi ngomong. Harusnya aku di situ. Budarni, jangan diganggu dulu Budarni. Sebab ada tertulis Pak Alif di sana tertulis. Nah, coba dibuka nanti. Ya kan tertulis itu di mana gitu loh. Ulangan 21 nomor 23. Nah, di sana kan orang banyak terkutuk disalib di sana. Jadi jangan seperti itu lagi. Kita fokus ke ayat ini sekarang. Yang terkutuk di ayat ini merujuk kepada siapa di sini, Pak? Namanya siapa di sini? Yang mana nih namanya? Ya di Galatia ini, menurut Paulus, yang terkutuk digantung pada kayu salib itu merujuk kepada yang bernama siapa di sini? Orang yang terkutuk di zamannya para nabi terdahulu. Loh, kok terdahulu? Lah ini disebut namanya, Pak. Kenapa jadi bersilat lidah? Enggak, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kan menebus. Dengan jalan menjadi kutuk, bukan terkutuk. Karena kita, sebab ada tertulis. Tar dulu. Orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Pak Maju Lubis, yang menjadi kutuk di sini siapa, Pak? Apa ya? Yang menjadi kutuk di sini siapa, Pak? Kita semua. Kita semua lah. Jadi di ayat ini. Jadi di sini ada namanya Budarni sama Pak Lubis ya? Harusnya ada. Nih, ini dia. Kita semua terkutuk karena setiap orang gagal mentaati semua perintah yang tertulis dalam hukum Taurat. Tetapi Kristus sudah menebus kita dari kutukan itu. Ya, itu artinya. Jadi menurut Budarni sama Pak Lubis, semua orang Kristen itu terkutuk ya? Semua manusia. Semua ya, oke. Semua. Oke, baik, Bang Andi, baik, terima kasih. Tapi menurut Paulus, ini hanya Yesus. Yesus Kristus telah membuat ini. Ini Yesus, kata Paulus di 14-nya. Ayo. Yesus menebus. Lah iya. Jadi siapa di sini orangnya? Di sini siapa orangnya? Menebus kita. Ya, jadi di sini siapa orangnya? Nah, itu dia. Ayo. Jadi di sini siapa orangnya? Yesus ini sudah saya bantu tunjuk loh. Yesus telah membuat ini. Dia Yesus. Menurut Paulus yang terkutuk digantung di kayu salib ini namanya Yesus Kristus, betul? Kristus Yesus. Dia menebus manusia itu seluruh. Loh, kok jadi bukan lagi? Kayak mana sih? Nih. Gini Pak Fahri baca. Ayatnya ini berkaitan menyebut nama 2 kali loh.
dengar dulu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, tertulis di mana ini? Gitu. Ulangan 21-23. Di kejadian sebelum Yesus sudah ada manusia-manusia yang digantung di kayu salib. Betul. Supaya ke depannya tidak pertanyaannya tadi Juntan. Pertanyaannya Pak Lubis, apakah Yesus digantung pada kayu salib? Digantung untuk menebus kita. Saya nggak nanya dulu tujuan. Saya nggak nanya tujuan. Dengerin dulu pertanyaannya Pak. Apakah Yesus digantung pada kayu salib? Digantung. Digantung. Apakah orang yang digantung pada kayu salib terkutuk? Yang tertulis ya. Macet. Yesus menggantikan semua manusia yang gitu. Tertulis Pak. Menebus. Makanya pahami ayatnya. Yang tertulis gitu loh. Berarti ada sebelum Yesus manusia digantung di kayu salib gitu Pak. Oke. Ada sebelum Yesus. Di situ tertulis Kristus itu di Galatia 3:13 Kristus sebagai apa di situ Pak? Penebus. Penebus dengan jalan menjadi apa Pak? Dijadikan kutuk dia, dijadikan kutuk. Ya, jadi siapa yang dijadikan kutuk di situ Pak? Yesus dijadikan kutuk. Yesus dia Ustaz akhirnya. Nah, gitu dong. Makanya susah kali dari tadi. Dijadikan kutuk dengan terkutuk, pahami. Jangan mempertontonkan kebingungan gitu loh. Akhirnya memang perlu ada JPU, akhirnya ngaku juga tadi Yesus katanya. Iya, itulah makanya Pak Lubis tadi di sini untuk memposisikan Yesus sebagai menjadi orang terkutuk, lalu Paulus mengambil sebuah dalil dari yang tertulis di dalam Ulangan 21 nomor 23. Yesus tidak terkutuk Pak Alif ya. Tidak ada di situ. Ya, saya juga setuju, tapi ajaran Paulus mengajarkan kalau Yesus di sini menjadi orang yang terkutuk. Bukan orang yang terkutuk di situ. Bukan. Lah, ini menjadi kutuk. Makanya logikanya pakai, akalnya pakai Pak Ali. Bagaimana? Ya justru saya pakai Pak. Bagaimana orang yang terpenjara menebus orang yang dipenjara? Coba pahami. Gimana? Nggak usah pakai analogi Pak, tertulis kok. Orang yang dipenjara, yang terpenjara. Jadi pakai analogi lagi sih, udah tertulis kok Pak. Bapak udah akui tadi loh. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan menjadi apa Pak? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan menjadi apa? Menjadi Yesus terkutuk. Ya, dengan menjadi apa Pak? Pak, dengan jalan disalibkan. Dengan menjadi apa Pak? Yesus menjadi apa Pak? Menebus manusia dari dosa kutuk hukum Taurat dengan jalan disalibkan. Dia dilompati Pak. Dikriminalisasi. Dilompati dia tulisannya balik tat ke 3:13 tat. Balik tat, dilompati dia tat. Kristus sudah menebus kita. Tunggu dulu berarti. Ini Pak Lubis benar nih. Apakah kamu terkutuk? Coba baca dulu Pak. Coba baca Pak Lubis. Jangan lompat. Kamu dijadikan kutuk apa kamu terkutuk? Coba baca dulu Bapak. Kamu dijadikan kutuk apa kamu terkutuk? Dibaca aja dulu, napa dibaca? Jawab dulu pertanyaan saya. Kamu saya jadikan kutuk apa kamu terkutuk? Ya kalau kamu jadikan saya terkutuk ya terkutuk lah Pak. Kamu dijadikan kutuk, kamu mau jadi tapi saya nggak disalib Pak. Loh, makanya saya tanya pengertian. Udah nggak usah melebar kemana-mana. Berbeda dengan terkutuk. Pak, baca aja dulu, silakan dibaca lagi. Bapak tadi lompat loh. Akal sehat loh, akal sehat. Pak Lubis sudah mulai emosi. Orang yang terkutuk udah mulai emosi, nggak mau berhenti bicara, nggak mau gantian. Udah mulai emosi, disuruh baca nggak mau. Tadi dilompati. Baca dulu Pak, baca dulu. Bagaimana orang yang terkutuk menebus yang terkutuk? Dibaca aja dulu Pak, dibaca dulu sebentar. Pakai akal membacanya, pakai akal. Kalian kan banyak akal katanya. Oke, kalau begitu saya baca deh, saya bantuin ya. Saya baca Pak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Pertanyaannya, yang menjadi kutuk di sini siapa Pak? Silakan. Pertanyaan saya, menjadi kutuk. Loh, pertanyaan saya menjadi kutuk apa terkutuk? Yang menjadi kutuk di sini siapa Pak? Yesus. Yesus. Udah selesai. Lanjut Ustaz. Susah amat sih jawabnya. Pengertianmu itu menjadi kutuk.
Pengertian itu menjadi kutuk itu apa? Coba. Kok dangkal begitu apanya pemikirannya? Coba. Iya, menjadi kutuk. Kan gitu. Yesus itu kan menjadi kutuk kan? Ya, Anda setuju kan kalau Yesus itu menjadi kutuk? Enggak, pengertian menjadi kutuk itu seperti apa dalam pemikiran Anda itu? Gitu. Ya, jadi terkutuk Pak. Anda yang nerangi orang punya Anda kok. Kok nanya sama kita? Itu kan beban pembuktian harus sama lu. Kok nanya sama kami gimana sih? Gimana sih menjadi kutuk? Anda yang percaya tulisan Paulus, Anda yang nerangi, kenapa Anda yang nanya? Bagaimana lah orang yang membebaskan yang terkutuk? Ini bahasa Indonesia ya. Menjadi kutuk itu apa maksudnya terkutuk? Ini kata Paulus sendiri. Sebab ada tertulis terkutuklah. Berarti menjadi kutuk itu adalah terkutuk. Kok sulit kali orang-orang Kristen membacanya? Nih, kata Paulus, sebab ada tertulis terkutuklah. Yang terkutuk di sini siapa coba Pak Lubis? Nggak, menjadi makan jadi termakan gitu. Kok menjadi makan menjadi termakan? Nggak nyambung lah Pak. Bisa diskusi kita semua yang terkutuk tanda-tanda orang yang kalah itu sudah mulai ketawa-ketawa tapi sakit. Dia tadi udah akui kok yang menjadi kutuk Yesus. Udah dijawab sama dia. Udah dijawab sebenarnya. Dijawab tapi tidak rela. Kenapa tidak rela? Sakit. Kenapa itu sakit? Karena tertulis tapi bertentangan dengan imannya. Dia nggak mau anaknya Maria dikutuk, tapi tulisannya dikutuk itu. Sakit itu Bang, sakit. Kalian memutarbalikkan loh, begini loh. Sebab di dalam Alkitab tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Itu artinya kita semua terkutuk. Karena setiap orang gagal menaati semua perintah yang tertulis dalam hukum Taurat. Tetapi Kristus sudah menebus kita dari kutukan itu. Itulah arti Galatia 3 ayat 13. Tapi kalian pelintir-pelintir. Kalian bawa ke sana, ke sini, ke sono. Kalian goreng sana, goreng balado. Orang lagi nanya kok. Di kita baca baru itulah nanya. artinya. Oke, aku udah kujawab ya artinya ya. Jangan lagi ngeles. Tadi dulu Pak, apologet Kristen Ibu Darni dulu sebentar. Silakan Ustaz Alif, maaf. Iya, kan sebenarnya tadi sudah sangat jelas. Menjadi kutuk itu, kalau ditanya, jadi siapa yang terkutuk? Ya Yesus, berdasarkan ayat ini. Contoh, Bu Darni itu kan menjadi orang yang sakit. Siapa yang tersakiti? Bu Darni, kan gitu. Di sini dikatakan Yesus menjadi kutuk. Makanya Paulus mengambil dalil dari kitab Perjanjian Lama bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi menjadi kutuk ini adalah terkutuk. Ini kata Paulus. Lagi-lagi saya kembalikan kepada orang-orang Kristen. Tinggal kalian percaya atau tidak pengajaran Paulus ini, kan gitu. Ini kan ajaran Paulus. Kenapa dari tadi malah berusaha membantahnya? Kenapa berusaha memelintirnya? Itu yang saya aneh. Kalian yang nggak mengerti ayat itu artinya Galatia 3 ayat 13. Ini terakhir ya. Ini terakhir. Sebab di dalam Alkitab tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Itu artinya kita semua yang terkutuk karena setiap orang gagal. Dengar dulu, itu artinya itu. Karena setiap orang gagal mentaati semua perintah yang tertulis dalam hukum Taurat. Karena itu, tetapi Kristus sudah menebus kita dari kutukan itu. Termasuk Yudas enggak Bu Darni? Judas kan sudah memang termasuk dia ditebus. Itu ditebus. Tapi karena dia Yudas ini dia udah bunuh diri, nggak ikut. Iya, nggak apa-apa. Yudas kan bunuh diri. Saya coba ikutin arah orang yang bunuh diri. Tapi ditebus kan oleh Yesus. Ditebus oleh Yesus karena apa? Kita ini sekarang kalau Judas dia memang sudah nggak sempat. Loh, kok pilih-pilih? Karena katanya yang layak dikutuk itu, yang layak disalib itu orang lain. Contohnya Yudas. Tapi tenang, diambil alih oleh Yesus. Maka dosa-dosa Yudas sempat bertobat. Dia memang udah berada di neraka. Nggak, dia bersama ini ditebus. Yudas menyesal. Iya dong. Yudas menyesali tapi bunuh diri. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak bunuh diri. Tunggu dulu. Seharusnya Judas tidak bunuh diri. Gimana sih jadinya Kristen ini lucu loh jadinya. Kalian yang mengarang-arang, kalian yang
mau berabri Alkitab. Akhirnya sekarang sendiri. Jadi kalau Yudas tidak ditebus. Judas sudah memang menggantung diri, nggak sempat dia bertobat. Enggak, iya, jadi kesalahan dan kutukan Yudas tidak ditebus. Nggak ditebus karena dia bunuh diri duluan. Seharusnya dia bertobat. Loh, kalau dia tidak bertobat, pasti dia ditebus, ikut ditebus. Loh, Gitu dia. nanti Yudas bisa nuntut orang Yudas yang berjasa kok Apa melaporkan keberadaan dia Yesus, gimana hina. sih? Justru Dia Yudas yang berjasa. Udah nggak usah kalian. Yudas yang lagi, berjasa ya. terhadap penyaliban Yesus. Kenapa malah yang tidak ditebus? Malah kalau merujuk kepada ayat ini, mestinya yang pertama kali ditebus adalah Yudas. Kenapa Yudas? Karena Yudas sendiri itu yang menyebabkan Yesus ditangkap. Kok malah jadi Yudasnya dikesampingkan? Ini gimana ini ceritanya ini? Makanya tadi saya bilang yang terkutuk itu adalah Yudas, bukan Yesus. Itu Gitu kan pelintir-pelintir kalian. Di sini dikatakan ayat ini loh berdasarkan kitab Ulangan. Berdasarkan Ulangan. Bukan berdasarkan Paulus. Kalau berdasarkan ajaran Paulus, yang terkutuk itu Yesus. Berdasarkan ajaran Ulangan, yang terkutuk itu Yudas. Gitu loh Bu Darni. Berdasarkan Ulangan, mereka itu semua tidak mentaati perintah hukum Taurat, ya. Artinya kita semua terkutuk karena setiap orang gagal mentaati semua perintah yang tertulis dalam hukum Taurat. Tetapi Kristus kalau tiba-tiba, dengar Bu Darni, jangan potong dulu aku. Tetapi Kristus sudah menebus kita dari kutuk itu. Harusnya kita mati dan dibuang ke api neraka. Tapi kedatangan Yesus menebus kutuk itu. Udah, gak usah dipelintir. Yang lain lah. Oke, baik. Menurut kitab Ulangan, kalau posisinya dibalik, yang dikutuk adalah orang yang tidak bersalah, maka dikatakan terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Ulangan yang membalikkan posisinya orang ini malah terkutuk. Menurut kitab Ulangan nih, kalau orang merubah hukum ketentuan ini nih, ketentuan bahwa yang dikutuk adalah menerima suap, maka itu dikutuk oleh Tuhan. Nah, Bu Darni kan tadi menjelaskan, ajaran Paulusnya mengalihkan posisinya, yang tidak bersalah diposisikan terkutuk, yang bersalah dilepaskan dari kutuk. Nah, ini dibalik hukum Taurat. Maka menurut firman Tuhan di sini, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Jadi penjelasan Bu Darni itu, Bu Darni sama saja sedang dikutuk oleh Tuhan, dan kami harus berkata amin. Gitu Bu Darni. Selamat malam. Aku bisa nambahin Pak Hos. Silakan. Iya. Jadi kalau saya pribadi ya, dan banyak Kristen gak percaya Yesus itu orang terkutuk, itu yang pasti ya. Ide besarnya itu, gak percaya Yesus itu orang terkutuk. Tapi mantap. Iya, tapi memang dia terkesan terkutuk. Kan seperti dia dikatakan Paulus di masa-masa lalu, kalau orang tersalib, tergantung, itu udah pasti orang terkutuk karena kriminal. Nah, sekarang Yesus tersalib, jadi kan ya terkesan terkutuk. Nah, dia jadi kutuk karena kita, gitulah. Dan faktanya memang kan karena dosa manusia dia Yesus tersalib kan, karena iri, dengki, dan segala macam. Bang, saya tanya Bang Otak saya tanya. Menurut dalil ini, yang terkutuk itu Yudas atau Yesus? Yang terkesan terkutuk gitu cepatnya sebenarnya Yesus. Bukan terkesan, ini beneran. Jangan main kesan-kesanan. Berdasarkan dalil ulangan ini, yang terkutuk itu Yesus atau Yudas. Saya baca dulu dalilnya ya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Ada yang menerima suap namanya Yudas. Nah, pertanyaan saya, yang terkutuk di sini menurut ajaran kitab Ulangan, Yudas atau Yesus? Yudas. Kenapa Kristen menggantikan namanya menjadi Yesus? Nah, makanya kan sebenarnya kan mau mengatakan, Paulus mencoba mengatakan Yesus itu menjadi terkesan terkutuk disalib seperti itu. Enggak ada kata terkesan, Bang, enggak ada. Tapi kan kalau kita lihat apanya kan enggak eksplisit Paulus mengatakan bahwa Yesus itu orang terkutuk, enggak kan? Terkutuk. Iya, faktanya kan Paulus mau mati hanya gara-gara sabda Yesus kan, gara-gara mengikuti Yesus. Jadi kan nggak mungkin Yesus berkata Yesus orang terkutuk. Faktanya dia ikut. Lah itu kata Paulus begitu, Pak. Makanya realitanya kan nggak seperti itu artinya gitu loh.
Ya berarti kalau begitu yang terkutuknya Yudas, tapi dikesankan yang terkutuk itu Yesus, mungkin gitu maksud Anda? Yesus tetap terkutuk. Nah, kalau begitu Anda melanggar hukum Taurat, Anda dikutuk oleh Tuhan di sini. Saya harus bilang amin, amin. Anda terkutuk, ayo. Iya, Yudas pasti terkutuk. Kalau orang Kristen mengatakan Yesus yang terkutuk, maka dia melanggar hukum Taurat, dia dikutuk oleh Tuhan, dan saya harus berkata amin. Ayo, mau pilih yang mana? Kalau orang Kristen yang benar ya nggak mungkin lah terkutuk. Nggak mungkin itu. Dari mana jalannya? Karena ya, berarti jangan kau katakan Yesus yang terkutuk kalau gitu. Nggak ada aku bilang Yesus terkutuk, Paulus pun nggak ada mengatakan Yesus terkutuk. Tapi terkesan terkutuk itu sebenarnya maknanya. Oh, aslinya bukan Yesus yang terkutuk. Ya enggak dong. Faktanya kan Paulus mengikuti Yesus sampai terkesan mati. Itu apa? Iya, karena dia tersalib gitu loh. Kan orang banyak memandang terkutuk sekali orang ini. Pasti ini penjahat ini. Disalib dia, pasti ini penjahat ini. Ya makanya aslinya itu adalah Yudas kan gitu. Kalau itu nggak ada kita debat kalau soal itu, memang dia terkutuk itu Yudas. Nah, kenapa kalian namai dia Yesus yang terkutuk? Udah tahu Yudas? Nggak ada kita bilang Yesus terkutuk, seperti kutuk kan sebenarnya. Tadi dalilnya sudah saya bawakan, Bang. Dalilnya sudah saya bawakan. Galatia 3 nomor 13. Dia menjadi kutuk karena kita. Bagaimana Anda menafsirkan itu? Apakah Paulus sebab ada tertulis terkutuk. Iya, tapi kan orang terkutuk itu, Bang, dia kriminal misalnya, pelaku dosa. Iya, makanya kenapa jadi Yesus? Kenapa? Kenapa malah dinamai Yesus di sini yang tidak bersalah? Nah, kalau aku mengambil kesimpulannya, Bang, realitanya lah. Udah jelas-jelas Yudas yang terkutuk. Kenapa dinamai Yesus? Ini kan penyesatan namanya. Ya udahlah. Tapi yang jelas orang Kristen nggak pernah menganggap Yesus terkutuk. Gara-gara ucapan Paulus itu nggak ada mengambil kesimpulan seperti yang Anda simpulkan. Ya, betul itu. Ini kudu kurang otak orang. Berarti Yesus tidak terkutuk ya? Bang Alif, yang menarik itu kita mau kejar ini dulu. Enggak. Berarti menurut Anda Yesus tidak terkutuk ya? Yang nggak mungkin lah. Oke, berarti Yesus tidak disalib ya? Berarti Yesus tidak disalib ya? Yesus disalib. Disalib karena dosa orang kan? Karena dosa manusia. Bukan. Orang yang disalib itu terkutuk oleh Tuhan. Iya, tapi Yesus kenyataannya nggak terkutuk. Ya berarti bukan Yesus yang disalib kalau gitu. Ya enggak juga. Kayak itu Yesus ini kayak mana lah kau ini? Gini, itulah saking bobroknya. Anda nggak mau Yesus terkutuk, tapi Anda mengimani Yesus dikutuk, digantung di kayu salib. Kayak mana lah jadinya kau ini? Saking udah bobroknya manusia zaman itu, orang baik pun jadi dikutuk. Itu saking udah bobroknya manusia. Itulah datang orang baik, jadi tersalib. Yesus buktinya sah. Manusia ini semua berdosa. Mau orang Romawi yang non pilihan, mau bangsa pilihan, sepakat orang itu menyalibkan Yesus. Sah. Jadi aslinya Yesus tidak terkutuk. Ya tidak lah. Berarti Yesus tidak disalib.